pada pagi hari ini Babe berada di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, yaitu di Jalan Ganasoli, Soreang, Kabupaten Bandung. Pada pagi hari ini, insya Allah akan berbincang-bincang dengan salah satu petugas dari Dishub Kabupaten Bandung. Dan kebetulan di samping Babe telah ada Kang Rudi. Assalamualaikum Kang Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Waduh, lagi dinas ya? Lagi dinas kebetulan, lagi persiapan pengamanan PAM Lebaran. Oh iya, mohon izin Pak Rudi, sehubungan dengan tinggal beberapa harinya lagi, kita akan menghadapi arus puncak mudik Lebaran, terutama yang menuju ke arah timur, yaitu dari mulai kota Tasikmalaya, Garut, Ciamis, dan terus ke Jawa. Nah, biasanya itu Nagreg itu sudah menjadi perhatian baik tingkat provinsi ataupun nasional itu, suka ditayang-tayangkan di TV, dan kebetulan YouTube Babe juga akan meliput untuk diinformasikan kepada dulur-dulur Babe yang akan mudik melintasi khususnya jalur Nagreg. Nah, ya Kang Budi, ada beberapa pertanyaan, diantaranya bagaimana menjelang persiapan arus mudik tahun 2023 yang sudah dilakukan oleh Dishub Kabupaten Bandung. Ya, terima kasih Babe sebelumnya sudah singgah ke kantor kami di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung ya. Nah, menjelang perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah atau Idul Fitri tahun 2023, Dinas Perhubungan emang menjadi leader di Pemda terkait dengan persiapan angkutan Lebaran. Kami bekerja sama dengan jajaran samping dalam hal ini Polres, kemudian Dinas Kesehatan, Jasa Marga dan sebagainya. Yang kita siapkan tentu ada beberapa hal. Yang pertama, kesiapan anggota personil yang akan diterjunkan atau diturunkan ke lapangan dengan fungsi-fungsi yang berbeda. Satu, ada yang mengatur lalu lintas sebagai backup dari pengaturan lalu lintas. Yang kedua, ada tim yang menghitung volume ataupun arus lalu lintas, namanya tim TC, traffic counting. Kemudian yang nggak kalah pentingnya juga adalah tim ramcek. Jadi kendaraan-kendaraan yang akan memasuki wilayah Kabupaten Bandung, biasanya ini di H+. Setelah Lebaran itu ada pengecekan kendaraan bermotor. Biasanya di keluar tol pintu tol Seroja itu kita mengecek semua kendaraan khususnya angkutan mobil penumpang umum, bis. Nah, itu dari sektor keanggotaan. Sektor yang lainnya yang kami siapkan adalah sarana dan prasarana. Jadi ketika mengalami kemacetan itu harus ada inisiasi terkait bagaimana tata cara mengurangi supaya mencair ya, jangan sampai pada degeng di jalan ya, kasihan ya. Betul. Ada sistem one way yang kita galakan bersama Polresta ataupun Polda Jabar nanti di jalur nasional Nagreg. Kita juga menyiapkan sarana prasarananya, entah itu traffic cone, mungkin Babe lihat kerucut warna orange yang bentuknya kerucut gitu. Kemudian ada juga namanya water barrier, yang itu sebagai kesiapan kita di dalam penyiapan selain anggota dan juga sarananya. Mungkin itu yang kita siapkan. Ya, kalau ini nih kaitan dengan persiapannya sudah segala macam sehingga diprediksi nanti pada waktunya akan terjadi kelancaran. Nah, kira-kira presentasinya dari tahun 2022 ke 2023 berapa persen sih yang pasti meningkat itu? Betul. Jadi kita sudah melakukan analis dan kajian untuk volume kendaraan 2022 tahun kemarin atau di 1443 Hijriah, angka pemudik dari barat ke timur itu satu hari puncaknya mencapai 121.000 kendaraan. Masya Allah. Berarti kalau begitu mah per jamnya sudah berapa Kang Rudi ya? Pantes Babe kalembur macet. Pasti macet. Ya. Nah, tahun ini hampir semua kajian, entah di pusat, di provinsi ataupun kabupaten, ada prediksi peningkatan hampir 45% dari tahun kemarin. Betul, jumlah pemudik mungkin ketika 2019 COVID, 2020 COVID, 2021 masih PPKM, 2002 agak longgar sedikit. Nah, tahun ini full mudik kemungkinan peningkatannya hampir 45%. Jadi puncak arus mudik di Nagreg bisa satu harinya 172.000 sampai 180.000 kendaraan. Satu hari. Satu hari. Jadi per satu jamnya mungkin bisa 1.000 kendaraan. Bisa 1.000 kendaraan. Waduh. Ya. Jadi betul-betul itu dari kesigapan petugas dari Dishub, kepolisian betul-betul harus berada di sana ya. Nah, ini sehubungan dengan kebijakan pemerintah mengasih cuti bersama mulai tanggal 19.
kira-kira di puncak-puncaknya tanggal berapa tuh? Kejadian di puncak-puncaknya mudik itu harus itu. Jadi setelah ada perubahan surat keputusan bersama dari 3 menteri bahwa ada perubahan cuti bersama, kita sudah menetapkan ataupun memprediksi angka ataupun tingkat puncak arus mudik dan arus balik ketika arus puncaknya berada di H-2 Lebaran. Ya, H-2, ketika Lebaran tanggal 22 April, ya itu puncaknya di tanggal 19 April puncaknya. Kemudian arus baliknya di H+2. Ya, dulu SKB pertama itu cuti bersama sampai tanggal 27 masuk. Nah, sekarang karena dimajukan 1 hari, kemungkinan puncak harus balik pun H+2 juga. Jadi di tanggal betul di tanggal 25 April. Nah, ini Kang Rudi, mungkin ini pertanyaan hampir akhir nih. Kita biasanya di pos-pos itu ada pos-pos, misalnya setahu Babe itu ada di Nagrek ada pos, terus ada peristirahatan. Sekarang pun ada, misalnya ada ini dari Jakarta, dari Palembang, mungkin dari Lampung, mereka beristirahat selain di rest area jalan tol. Apakah di Kabupaten juga menyediakan barangkali titiknya di mana gitu? Betul. Jadi di Kabupaten Bandung memiliki pos induknya di Nagrek. Kemudian ada 15 pos PAM yang bisa digunakan oleh anggota kami juga istirahat setelah bertugas. Beda juga para pemudik ataupun yang mau arus balik istirahat di situ. Jadi titiknya mulai dari arah Ciwidey, Pangalengan, mungkin di daerah selatan sini ke timurnya pun ada beberapa titik. Mulai dari Cileunyi, kemudian ada Nagrek, kemudian ke arah Garutnya ada Ciburial, dan sekali dong ke arah ada titik-titik yang bisa dibuat peristirahatan. Terima kasih nih, jadi rada lega. Jadi Babe menghimbau kepada dulur-dulur Babe yang akan melintas jalur Nagrek, jangan terlalu sungkan karena memang sudah ada pos-pos untuk tempat peristirahatan. Jadi bila mana kita merasa lelah, merasa capek, bisa beristirahat untuk supaya tenaganya fit lagi. Ini satu nih yang terpenting, barangkali ada himbauan kepada masyarakat. Karena Babe suka lihat mobil bagus tapi kadang-kadang di Nagrek mogok didodorong. Bagaimana ini barangkali ada himbauan? Himbauan dari kami mungkin dari Dinas Perhubungan, satu, seyogianya menggunakan angkutan umum itu lebih utama. Ditambah beberapa dinas perhubungan kabupaten kota bahkan Polres itu melaunching program mudik gratis. Jadi gunakan itu terlebih dahulu. Tetapi ketika terpaksa harus menggunakan pribadi misalnya pribadi, tolong dicek 3 item utama di kendaraan. Yang pertama adalah emisi gas buang. Emisi gas buang itu tentu sinerginya dengan mesinnya sehat apa tidak itu terlihat di gas buang. Yang kedua, headlight, lampu utama itu penting karena item yang mempengaruhi orang untuk cara pandang di kendaraan adalah headlight ataupun lampu utama. Apalagi di malam hari ya. Apalagi di malam hari. Yang ketiga apa? Yang ketiga yang terpenting adalah brake system ataupun sistem pengereman. Jadi harus dicek dulu selang remnya, oli remnya, dan juga kanvas remnya. Apalagi kalau misalkan mudiknya jauh, Babe. Iya, misalkan ke Ciamis, ke Ciamis ataupun ke Jawa gitu. Nah, itu item-item itu yang harus disiapkan. Itu mungkin yang harus dicermati, ditaati betul oleh para calon pemudik tahun ini. Jadi selain mobilnya juga harus hebat, pengemudinya juga harus hebat ya. Surat-surat dibawa jangan lupa, surat-surat dicek dulu, gearnya dibawa kalau mobil umum. Jadi pas di jalan tinggal ngegeleser ya. Iya. Terima kasih atas waktunya Pak Rudi, selamat bertugas. Terima kasih atas penerimaannya. Semoga kita selamat nanti sampai bertemu lagi di lapangan. Assalamualaikum.